La allazi lahu mulkus samawati wal ard wa laul hamdu fil akhirati wa huwa hakimul khabir wa ja'ala dzulumati wan nur wa tu'izzu mimman tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina kafaru annama numlilahum khairan li anfusihim wa innama numlilahum lijadu isman walahum azabum muhin. Shadaqallahu hadim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian rutin yang dilaksanakan oleh PCA, PRA, Karangpilang, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kula jenengan senantiasa menyampaikan syukur pada Allah. Bahwa syukur itu dalam hidup kita satu hal yang urgen, yang penting. Kalau kula jenengan ngapunten diparingi gesang teng donya kali Gusti Allah, kemudian gesang kita niku tanpa syukur dumateng Allah, lah itu nanti kita akan jadi orang yang tidak dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan bahwa syukur itu bukan untuk kepentingannya Allah, gitu ya. Kalau kita menjalankan syukur pada Allah di saat hidup di dunia ini, yang Allah telah memberikan nikmat bermacam-macam pada kita, kemudian kita tidak menjadi orang yang bersyukur pada Allah, maka Allah tidak butuh, gitu loh. Allah itu tidak butuh pada hambanya, tapi yang butuh pada Allah itu adalah hambanya. Maka kita diperintahkan bersyukur. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, wa may yashkuru fa innama yashkuri nafsi. Siapa yang mau bersyukur kepada Allah dalam kehidupannya, fa innama yashkuri nafsi, maka sungguhnya dia melaksanakan syukur pada dirinya sendiri. Dan itu dari kalau jenengan syukur dan berusaha Allah itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita masing-masing. Insya Allah, lek kalau jenengan mampu jadi orang bersyukur, maka Allah akan berikan yang terbaik, keutamaan dan kehidupan kita. Lek kalau jenengan syukur. Dan mugi-mugi kalau jenengan saged syukur pada Allah. Kemudian yang kedua, jamaah pengajian yang berbahagia, Allah
menyatakan di Al-Qur'an, okay, sebelum masuk pada temanya tema yang tinggi temanya gitu. Tema yang harus kita jaga betul-betul tema ini dan kita lakukan betul-betul temanya. Sebelum masuk ke tema pengajian siang hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya itu menjadi hamba-hamba yang ta'abudi. Ta'abudi itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita tetap ingat pada Allah. Itu perintah. Perintah bahwa kita harus ingat pada Allah. Kenapa? Dengan kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dan orang yang menjadi orang bersyukur pada Allah, kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 4 dalam hadis ini, ngapunten, hadisnya Rasulullah. Wong lek kepingin menggapai hidup dunia akhirat itu bahagia. Itu ada 4. Kata Nabi, arba'un tu'tihunna khairat dunya wal akhirah. 4 perkara yang menyebabkan orang itu bahagia hidup dunia akhirat. 4. Jangan cepeng. Jangan pegang 4, kata Nabi. Loh, Nabi lek ngendika ngoten itu berarti kebenaran. Ya. Karena yang menyampaikan adalah Rasulullah. 4 macam itu, yang pertama orang berbahagia dunia akhirat nanti orang-orang yang kolban sakiron. Kolban sakiron itu adalah memiliki arti orang yang memiliki hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, orang yang memiliki hati yang bersyukur pada Allah, itu Allah akan menjamin akan berikan kehidupan dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan. Ya. Korban saya kira selalu bersyukur pada Allah. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, maka dia bersyukur pada Allah, tidak selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan korban sakiron. Itu yang pertama. Nah, kita lakukan. Saya awali tadi, kalau jadi orang bersyukur pada Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Qalban sakiron. Yang kedua, yang mendapatkan bahagia dunia akhirat kata Rasulullah. 4 macam itu, yang kedua adalah walisanun zakiron. Walisanun zakiron. Yang kedua, apa maknanya? Memiliki lisan yang zikir. Bukan berarti kalau jenengan terus zikir pada Allah tanpa ingat pada kehidupan dunia, tidak seperti itu. Ya. Ada keseimbangan hidup. Yondelek dunia, yondelek akhirat. Itu zikir. Lisanun zakiron. Punya yang lisan yang zikir pada Allah, dia tidak ada mementingkan kehidupan dunia, tapi juga mementingkan kehidupan akhirat. Syukur. Punya lisan yang zikir pada Allah. Sering menyebut asma Allah, entah istighfar, ya, astagfirullah, entah tasbih subhanallah, ya, sering menyebut. Nah, lisan-lisan semacam itu mendekatkan diri pada Allah. Dan orang semacam itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Monggo. Alhamdulillah. Kula tingali kok ingkang ngaos nggih kathah nggih. Kuwatir kula jenengan melok-melok ngoncek bawang. Kuwatir sepi, kok ndang melok ngoncek bawang kabeh. 700.000. Sak kilo, sugih kabeh. Tinggal selingan nggih. Dan kok
kata berarti gak melok ngoncek bawang gitu. Lho ngeten lho. Saya putus dulu ya, masih sampai pada yang kedua nih, syukur tadi. Ngeten. Kalau ningali teng YouTube, TikTok gitu. Itu disampaikan ya kita boleh sebagai rakyat untuk menyampaikan koreksi ya, enggak masalah kan itu. Untuk kepentingan kebaikan. TikTok, YouTube menyampaikan bahwa hutangnya negara Indonesia ini 10.273 triliun. 10.000. 10.293 triliun. Lah kula jenengan duit sak miliar lho gak tahu. Gitu lho. Nanti dengan duit sak miliar itu. Mungkin semaput gitu. Kan betul. Lah utangnya itu sekian itu. Terus dibagi. Jumlahnya rakyat Indonesia kurang lebih 282 juta. Lah, utang sing sakmono kae mau 10.930 triliun. 293 triliun. Itu lek dibagi rakyat Indonesia, ketemu wong situ itu bayar utang itu 35 juta. Wong situ mulai yang dari kecil. Lho kok ngoncek brambang dikai gaji sakmono. Mbok salam kok ndak ngerti, yang penting itu banyak yang ya bentar dan sebagainya. Tapi kita tidak lihat itu viral ya. Kita harus tahu aja, oh seperti itu. Mungkin tidak kan. Lek jujur lek kalau tanggetin jenengan. Jenengan ini tambah suwe tambah enak apa ora? Saya itu Bu. Jenengan iki lho urip nang donya niki, urip tambah enak mboten? Mboten. Sami mboten. KPKP munda. KPKP munda. Ngene mboten? Ane. Lek ningali gambar teng tek Pak Harto Mesem. Piye kabare? Enak endi? Itu hanya intermezzo aja nggih. Jadi seperti itu. Ya. Pun balik. Sing loro. Nomor 3 nggih, nomor 3. Sing loro kan lisanun zakiron. Yang nomor 3 wajasadun sobiron. Artinya jasad yang selalu bersyukur. Jiwa, raga, badan kita yang selalu sabar bersyukur pada Allah. Itu bagian dunia akhirat. Lek kula jenengan sampun punya jasad badan yang selalu sabar dan bersyukur pada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah kita syukuri, kita sabari, maka kita akan termasuk golongan orang yang tu'tihunna khairat dunia wal akhirah. Diberikan kebaikan dunia oleh Allah dan akhirat. Lho niki bukan ngomong kula, ngomong Rasulullah ngoten. Yang keempat, wa wizawizatun mukminatun. Lek ana wong lanang sing duwe gandengan pasangan, punya istri yang mukminatun. Mukminat. Lah yang putih gitu punya suami yang beriman, itu berbahagia. Lek nggak ada suami istri yang mukmin, yang beriman pada Allah, oleh Rasulullah katakan berarti dia memiliki bahagia dunia akhirat. Belum ada. Tak dari dadi wong wedok itu munggah surga itu gampang. Beda karo wong lanang. Wong wedok itu gampang munggah surga. Di beberapa ayat disebutkan. Cuma loro tugasnya wong wedok pengen mlebu surga. Tugasnya wong wedok pengen mlebu surga. Cuma kali tok. Mboten liyane. Sing pertama tugasnya adalah taat pada Allah dan Rasul itu. Sing pertama. Tugas jenengan lek pengen mlebu surga.
yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka tugas kita atau jenengan sebagai perempuan itu adalah satu, taat pada Allah dan Rasul. Sing pertama, sing nomor loro napa kira-kira? Napa? Bener. Taat pada suami. Lek sampun gak ada suami, taat. Niku tok. Loro tok niku, taat pada suami, taat pada Allah dan Rasul. Itu tugasnya wong wedok. Taat pada Allah dan sambil usaha cari ngoten nggih. Loro tok niku wis mlebu surga jenengan. Lho wis paling enak. Iya. Loh, berarti tugas yang lainnya bukan tugasnya perempuan. Masak, itu tugasnya wong wedok itu. Nyapu, resik-resik, bukan tugasnya perempuan, sampean bantah. Lho, setakne enggak? Mboten tuh sebenarnya mboten niku gitu. Nggih napa mboten? Jelek sampean mau mbah-mbah masak macam-macam resikan, itu keliru sampean dari wong wedok. Keliru. Soalnya tugasnya mek loro. Napa? Ati Allah wa ati Rasul dan bakti pada suami. Ngoten lho. Paham nggih? Tapi pun bantah, Pak. Aku oleh pengajian tugasku mek loro tok. Oh, sapa kiai? Sapa ustaze? Tapi tak terusno Bu, pun kesusu gitu. Masih tugas istri itu cuma 2 tok, ati Allah, ati Rasul, kemudian taat pada suami, berarti lek suami ngongkon kora-kora ya kora. Lek suami ngongkon masak ya masak. Suami ngoni ya itu namanya taat pada suami, ndak boleh bantah. Ngoten gitu. Bener ngoten. Lah ini ngoten. Lek dikongkon ya nurut surga. Dikono apa nurut. Napa malih lek suami datang dari kerja, jenengan pun siap dengan pakaian yang bagus, pakai make up, datang menyambut suami, dengan kecupan di kening misalnya ya. Surga jenengan. Ojo metutut ae. Bojone teko gak nggo dhuwit, lek iso dosir. Balik, gak ada duit. Itu namanya ndak taat pada suami, gitu loh. Nah, suami ya gitu, ndak boleh semena-mena. Harus tahu kewajibannya. Gini betul. Lek kewajibannya suami ngasih nafkah, ngasih macam-macam, ya tunaikan. Ngoten gitu. Loh, jenengan itu ndak salah loh, Bu. Misalnya kepingin emas yang gede, rumah yang besar, ndak salah. Ya. Ndak boleh disalahkan. Bukan termasuk yang matre yang jenengan. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sudah suami beristri, istrinya harus dicukupi. Ya, dicukupi gitu loh. Tapi tidak boleh maksa lihat penghasilan suami. Gampang Bu, ngomong aja pada suami, Pak, aku gak nuntut apa-apa. Wis to, aku dadi wong sing muslimat, mukminat ya Allah. Pak, karo jenengan karo sampean misalnya. Tapi Pak, yang penting apa dicukup urip iki. Cukup duwe omah gede. Cukup duwe mobil, cukup duwe villa. Wis Pak seneng aku Pak gitu. Cari bojone padha ayu. Nggih ngapunten niku guyon awon gitu. Jadi punya suami istri yang mukminat dan mukmin itu menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini tasik pengantar Bu ngaji Bu. Cik suwe to gitu. Oh tasik. Oh nggih. Amin. Pun. Mana sih pengantar nih, sih pengantar ngaji gitu. Saat ini masuk ke materi. Kalau lihat judulnya materi yang diberikan oleh jamaah. Ya. Judulnya itu waduh. Hijrahnya hati menggapai ridho Allah. Ini ngoten, judulnya ngoten. Wah, judul yang hebat.
hijrah hati menggapai ridho Allah. Wis saiki tak kei sebelum kita masuk ke lebih dalam. Jenengan ada yang bawa Quran? Bawa terjemahannya. Dibuka surat Al-Ma'arij. Nanti diwaos surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 19, 21, 23. Nah, ini ngaji temen nih gitu, delok Quran. Ini ngoten. Sinten sing jasa maos artine mawon. Dibaca yang keras supaya kita dengar semua. Monggo diwaos yang biasa mas artinya yang keras nggih. Ada. Monggo Bu dibaca. Ayat 19 21 20 21 3 ayat. Ya. Terus. Pun telung ayat niku. Nggih, sampeyan rungokno gitu. Lek kula jenengan kepingin memiliki hati yang lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah dalam melaksanakan ibadah apapun, baik hablum minallah maupun hablum minas, tapi sifat kula jenengan koyo ngoten niku. Di Al-Ma'arij niku. Napa artine ngeten? Innal insana khuliqa halu'an. Ya. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan manusia itu sifatnya suka keluh kesah. Napa keluh kesah itu? Niku menungso niku. Gitu. Oleh duit sithik mengeluh. Oleh akeh mengeluh. Keluh kesah, dikai panas ngeluh, dikai udan banjir ngeluh. Itu manusia kata Allah. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam keadaan selalu berkeluh kesah dalam hidupnya. Hati-hati. Mane dadi wong sing bersyukur, nek gak keluh kesah. Rezeki kurang keluh kesah. Ya ndonga, Bu, minta rezeki yang banyak. Mendoakan ke suaminya yang berangkat dari sing doakan. Tidak malah marah sampean kerja mulai awal sampai saiki, manten nanyar sampai manten awas. Gak ono hasile. Onten sing ngoten. Enten. Gak ono hasile, Pak. Aku lho mbek tukok nopo. Aku mbek tukok nopo, Pak. Itu namanya keluh kesah. Niku sifat kula panjenengan. Sifatnya manusia. Dikasih apapun oleh Allah, nikmat dalam bentuk apapun oleh Allah, selalu berkeluh kesah. Ngoten. Menungso nakalan menungso. Ya. Yang kedua. Idza masyarul syarru jazuan. Pada saat manusia ditimpa oleh musibah, oleh ketidakbaikan, ujian dari Allah, haluan, protes. Bener apa ten? Nek ditimpa apapun protes, ya Allah, aku wis ibadah ya Allah, wis sholat, wis ngaji, gitu. Tapi kok cek koyo ngene ya Allah. Bener apa ten? Lho, niku menungso niku. Wa idza masyarul syarul, ditimpa kejelekan dari Allah, dicoba Allah, diuji oleh Allah, haluan, protes pada Allah. Ya Allah, wis ngene carane, aku gak dadi wong Islam ya Allah. Aku tidak beriman ya Allah. Apa? Susah terus ya Allah. Susah terus ya Allah hidup saya. Kan ngoten. Kalau nate ngaos sering kula sampaiaken iki. Ngapunten, jenengan jangan iri dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak. Ya, tapi orang itu orang yang tidak dekat dengan Allah. Orang itu ada orang yang tidak beribadah pada Allah. Ojo iri. Jangan iri. Apa kata Allah? Wala taksabanna ladzina kafaru annama numlilahum khairan li anfusihim. Menungso. Jangan mengira, utama yang beriman pada Allah, yang takwa pada Allah. Ojo iro.
wong sing tak kei rezeki akeh nang donya iki. Duwe jabatan, duwe pangkat, duwe kekuasaan, duwe macam-macam. Harta berlimpah luas. Khairan li anfusihim, itu baik untuk diri mereka. Ngoten. Aja ngira. Lek wong enak nang donya, uripe itu baik untuk diri mereka. Ini peringatan Allah pada kita, Bu. Tidak boleh iri kita. Ya. Wa inna manumli lahum liyatu isman walum adzabun muhin. Aku berikan mereka nikmat yang seperti itu. Ya. Yang berlimpah ruah, tapi dia tidak beriman padaku, kata Allah. Tidak menyembah mengabdi padaku, tidak beribadah padaku. Itu hanyalah liyatu isman, untuk nambah dosa mereka. Korun dunia ini kurang nopon sampai dikerem nang ngene tanah, dipendem karo Gusti Allah sak korun-korun ini pakai, tapi tidak ibadah pada Allah, dikeremkan, ditenggelamkan oleh Allah. Korun artinya sebut harta korun, ngoten, tenggelamkan. Korun, Fir'aun gitu, yang tidak pernah taat pada Allah, selalu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ditenggelamkan di laut merah. Ayat ini cocok. Kula pun iri kalau jenengan pada wong seperti itu. Memang nikmatnya hanya di dunia, sebentar dan tidaklah lama. Walaum azabun muhin. Orang-orang seperti itu akan aku berikan azab yang muhin, yang pedih. Ngoten. Mboten sairi nggih. Tetap disyukuri. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur. Termasuk menuju hati yang menggapai ridho Allah. Syaratnya ngoten. Pertama, manusia ciptakan suka keluh kesah. Lek dikai kejelekan diuji oleh Allah, dia protes, menungso. Tapi yang ketiga, wa idza masyarul khairu manu'an. Di saat manusia itu diberi kebaikan oleh Allah yang banyak hidup di dunia ini, manu'an, kekir, ini kok jenengan kula. Lek dikek rezeki akeh, kekir, medit, bakil, weman, ya disimpen dhewe. Ngoten. Man Ibu, ngapunten iki jenengan lek bapak ya arek-arek dikasih Allah rezeki banyak. Terus kepengin bantu anak yatim, kepengin bantu masjid, kepengin bantu perserikatan, misalnya kepengin bantu organisasi dalam rangka kebaikan, sampean dukung, ojo sampean larang. Lebih-lebih lek ingin bantu wong tuane. Ojo men ploroki. Kok nate bantu wong tuane diploroki apa iku? Apa iku? Sing lanang sampe dempis. Kawan ngomong. Ngoten. Dukung Bu untuk kepentingan agama fisabilillah. Ngoten. Ini menuju ke hati yang lillahi ta'ala. Seperti itu, dukung. Ayo, selama kebaikan. Tapi ada ukurannya. Ada batasnya. Ya tidak boleh loman-loman nemen, tidak boleh. Wabe dikek nong, gak oleh gitu. Tidak boleh. Nanti untuk kita apa? Ya sebagian aja dikeluarkan untuk kepentingan agama dan kepentingan orang lain. Ngoten. Jadi lek dikei keapian, kei nikmat apapun, mereka manuan, berbuat kikir, bakhil, medit, pelit terhadap orang lain. Tidak melihat kanan kirinya, mana yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tidak melihat mereka. Itu sifat manusia. Ya tidak tahu sifatnya seperti itu, ya tidak bisa menggapai ridho Allah. Hati kita tidak bisa menggapai ridho Allah, tidak bisa. Ada sejarahnya kan, Ali bin Abi Thalib. Sinten Ali bin Abi Thalib? Sinten? Sahabatnya Nabi sekaligus menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib. Saat itu dalam keadaan kesusahan. Istrinya Ali bin Abi Thalib yang namanya Fatimah Al-Zahra itu sakit, Bu. Sakit. Keras.
Dan sakitnya itu sampai dia punya keinginan makan buah delima. Satu iris saja. Ngomong ke Ali bin Abi Thalib, "Wahai suamiku, aku pingin sekali untuk makan buah delima, walaupun satu iris saja." Nah saat itu kondisi Ali nggak punya apa-apa, Bu. Loh, apalagi kalau jenengan nih, zamannya Ali bin Abi Thalib pernah tidak punya apa-apa kok. Pada saat hidupnya pernah tidak punya apa-apa. Mau beli buah yang diminta istrinya ini karena sayangnya pada istrinya, dia tidak punya uang untuk membeli buah itu. Nanti kalau jenengan seperti itu, dalam keadaan nggak punya apa-apa, nggak lah ini orang-orang Islam yang lain harus tahu itu tuh. Lek ono tonggo orang jamaah kita yang tidak, kita lihat seperti itu. Itu aplikasi dalam ajaran Islam, realisasi dalam ajaran Islam. Kemudian Ali keluar dari rumah karena permintaan istrinya seperti itu. Keluar, datang ke salah satu sahabat yang lain. "Wahai sahabat, tolonglah aku, berikan aku pinjaman untuk memberikan." Dikasih, tahu Ali kok. Oleh sahabat lain dikasih, "Saya kasih, ini bawa aja." Enggak, aku cukup satu atau dua aja, 2 buah delima. Mungkin istriku sudah senang. Sudah bawa semua, wahai Ali. Enggak, 2 aja, dibawa 2. Ya Allah, dibawa 2 tok oleh Ali. Sudah merasa senang ya permintaan istrinya sudah terpenuhi. Sampai di jalan, Bu, disetop oleh orang yang enggak mampu. Orang yang belum makan di jalan. "Wahai Ali bin Abi Thalib, apa yang kau bawa itu?" "Buah delima." "Untuk apa itu?" "Untuk istriku. Aku belum makan 3 hari, Pak. Berikan pada saya buah itu." Lek kula jenengan diuji ngoten terus piye iki? Digawa mulih buahane apa dikekno? Digawa mulih buahane dikasihkan istrinya, suaminya, atau bingung kan ya toh? Iki ono sing gorong mangan 3 dino. Lah Bu, istri saya sudah memerlukan sekali buah ini. Parudan. Apa yang diperbuat oleh Ali bin Thalib? Karena dia dengar bahwa istrinya hanya minta 1 iris saja, diiris. 1 iris dibawa pulang, yang lainnya diberikan orang yang lapar. Ternyata yang lapar ini bukan manusia tapi malaikat. Ngoten. Sampai di rumah ditanya oleh istrinya, "Bagaimana, wahai suamiku? Sudah dapat?" "Sudah." "Ini, aku sudah tidak butuh lagi. Sudah ada orang yang ngantar padaku buah delima yang begitu banyak di rumahnya." Bayangkan. Aku tidak butuh itu lagi. Sudah banyak yang mengantar ke rumah saya buah delima. Sehingga saya melihat senang. Dan aku sembuh penyakitku. Nah, ngoten. Makanya, lek kula jenengan gak ada rezeki, ya wis titik edan. Lek pas iso sedekah ya sedekah, infak ya infak, bantu orang ya. Insya Allah dikembalikan oleh Allah. Tidak dibiarkan oleh Allah. Apa yang terlakukan diberikan oleh Allah SWT. Paham ya? Ngoten. Itu contoh. Pun sifatnya menungso niku wau. Mari kita jauhi. Suka keluh kesah, kayak nikmat dia tidak bersyukur. Ya. Itu sifat kita. Ya. Supaya kita jadi orang yang punya hijrati ke ridho Allah, kita awali jadi orang seperti itu. Ya. Tuh, hati kita. Ampun. Tingali surat Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 92. Asy-Syu'ara. Supaya dengan jelas, gitu. Surat Asy-Syu'ara ayat 92. Supaya kalau jenengan paham. Dicek, ketemu ya mun? Ayat 88 Bu, 88. Asy-Syu'ara 88 89.
Nah, bunyinya begini. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dicek nih, ayat 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa, ayat berikutnya 89, illa man ataqallahu biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Napa artine ngeten, Bu? Artine niku ngeten. Di hari nanti di hadapan Allah. Al-yauma la yanfa'u. Tidak ada manfaat semua urusan dunia ini. Tidak ada manfaatnya dunia ini. Sing kula jenengan gadah teng dunia napa mawon? Mas-masan, mobil, rumah, anak. Itu kata Allah di Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u. Tidak ada manfaatnya. Malun harta-harta mereka. Wala banun dan anak-anak mereka. Bayangkan. Tidak ada manfaatnya nanti di hadapan Allah itu. Lek kalau jenengan mempertahankan itu tidak ingat pada Allah, rugi. Jadi orang minal sirin, tergolong orang-orang itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ataqaw biqalbin salim, kecuali orang yang hatinya datang di hadapan Allah dengan yang bersih hatinya. Ya. Bersih. Tekon Gusti Allah artinya bersih. Ya. Ini hijrah namanya. Kita datang dengan hati yang bersih. Ilaman ataqallahu biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang padaku dengan bawa hati yang bersih di hadapanku. Yang mau bersih, tidak syirik, bersih, tidak kedunyan, bersih, tidak macam-macam. Bersih. Lah baru kita hijrah pada Allah hati kita. Ilaman ataqallahu biqalbin salim, yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat, yang bersih di hadapan Allah. Lah evaluasi, kalau jenengan pun bersih mboten atine. Bersihne hati itu wangel, Bu. Daripada bersihne yang lain. Ngene mboten? Wah, hati itu bersihne wangel, Bu. Wes berusaha untuk bersihne hati, wes aku gak ngerasani wong ngene. Wes aku gak ngilokno wong, wes aku gak mencaci maki orang. Loh, dijak kanca muncul neh. Iso ngomong neh. Iya yo, iki lho ngene lho. Wangel. Bersihnya hati itu wangi. Lah, mugi kalau jenengan urip niki bisa membersihkan hati kita masing-masing. Menjadi hati yang biqalbin salim. Hati yang selamat di hadapan Allah. Pusernya itu apa? Pokoknya pusernya itu, puser itu bahasa Jawanya. Sentralnya benar nih. Sentralnya perbuatan orang tidak baik dan baik itu dari hati. Hafal hadisnya. Hadisnya hafal. Hadis sahih. Hadisnya ngeten. Jadi pusatnya hati ini pusatnya orang tidak baik, baik dari hati. Orang yang serakah, tidak serakah dari hati. Orang hidupnya tidak baik dari hati. Sing ngongkon ati. Lek ati ku elek, elek kabeh. Lek ati itu apik ka kabeh. Napa hati sing ngeten? Ala fil jasadil mudghah. Rasul mengingatkan, ingat hai manusia, di jasadmu ada segumpal darah. Di jasadmu yang kamu hidup bisa kesana kemari, itu ada segumpal darah di jasadmu itu. Ala fil jasadil mudghah. Wa idza sholakat jasadi kullu. Kata Nabi. Dan apabila segumpal darah itu baik, sholakat jasadi kullu. Maka baiklah seluruh badan jasad ini. Kalau dia itu baik, maka seluruh jasad baik. Wa idza fasadat jasad kullu. Maka tatkala benda itu yang ada pada dirimu itu jahat, jelek, maka jeleklah seluruh anggota badan, anggota tubuh. Napa niku? Fayaqol dia adalah hati. Jadi segumpal darah yang ada pada diri kita ini, lek kula jenengan nglakoni elek,
maka elek, hati ki elek, maka seluruh jasad itu elek kabeh. Lek hati ini baik, maka seluruh jasad itu baik semua. Bahaya kolbun, dia adalah hati. Ngoten. Itu nanti baru bisa hijrah kita. Hijrah, cari mardotil lah, cari ridho Allah. Ngoten. Ya. Jadi ada peningkatan Bu, kalau jenengan ngaos ada peningkatan Bu. Sedikit ditingkatkan ilmunya, ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan pemahamannya, ya. Meningkatkan amal soleh dan seterusnya, ada peningkatan. Betul. Itu sehingga diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, diingatkan bahwa semua yang ada di depan dunia ini adalah di hadapan Allah tidak ada manfaat. Lek nuk dunya kudu ya ono manfaati. Tapi tidak boleh kalau jenengan di dunia jadi orang yang pesimis dalam kehidupan dunia. Tidak boleh. Ya tetap dikejar dunia. Tetap dikejar. Ngejarnya bagaimana? Ngeten. Di Al-Qur'an disebutkan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa batahi fima ataqaw darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, artinya ngeten. Dan carilah terhadap apa yang diberikan oleh Allah, nikmat oleh Allah berikan pada kamu sekalian. Ataqaw darul akhirah, untuk kepentingan akhirat. Cirine wong sing selamat dunia akhir selain 4 tadi disebutkan di Al-Qur'an, kalau orang itu hidupnya masih lebih meyakini hidup di akhirat itu lebih baik daripada hidup di dunia. Lek yakin ngono mesti selamat dunia akhirat. Enggak terbalik. Lek kula jenengan enggak ada keyakinan bahwa urip no akhirat itu lebih apik daripada urip dunia, aman. Tidak dibalik. Urip no dunia lebih apik urip no akhirat. Keliru. Tidak benar itu. Yang benar adalah meyakini bahwa hidup di akhirat itu lebih baik daripada hidup di dunia. Akhirnya kita jadi orang yang hati-hati. Hati-hati urip. Lek kalau yakin lek akhirat lebih apik daripada hidup di dunia. Mau mendolimi temannya enggak mau lihat, waduh akhiratku ya opo. Kan betul. Ya. Mau mencaci maki temannya, ngerasani yoga. Kok ya apa aku nek kono. Karena dia ingat pada akhirat. Ya. Menganggap bahwa hidup akhirat lebih baik daripada hidup di dunia. Dan itu disebutkan oleh Al-Qur'an beberapa kali. Tidak satu ayat kok, tapi beberapa ayat yang menyebutkan semacam itu. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Oh, makanya ayat selanjutnya wala tansa nasibaka minat dunia. Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan janganlah kamu lupa terhadap duniamu. Ndak oleh lali tok. Janganlah kamu lupa terhadap kehidupan duniamu. Oh, sampai penuh dunia tok, akhirat kamu tinggalkan, rugi besar kamu. Orang nek dunia iki kata-kata Allah dan ojo mbek lalekno ngono. Ojo mbek lalekno urip dunia. Sehingga kita tetap berusaha cari maisha. Ngoten. Dan muga-muga dengan saged nglampahi sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Hijrah hati kita, cari ridho Allah. Ibadah cari ridho Allah. Kalau pertama kali kalau ngisi ibu-ibu ngapunten nggih. Sing tak delok seragam ibu. Seragami. Nggih. Biasa kan api-apian seragam, gitu. Wagam. Ya. Apik seragam mano cek oleh 2 wulan ganti seragamne. Ayo nyicil. Nyicil. Ini alhamdulillah. Jenengan mboten terlalu wah seragam wis. Itu kuno nggih. Kuno. Aku lihat ternyata seragamnya bagus. Enggak terlalu utama kan. Pelatihan ngoten. Lho kadang-kadang enggak jadi ngaji lek seragaman gitu. Jadi sumbu mamerno
ragam. Kan ngoten lho. Pun niku cara kita menjadi orang-orang yang benar-benar untuk menggapai ridho Allah. Hati kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun yang terakhir. Jenengan kalau tetap mencari ridho Allah hati kita ini, maka harus punya pandangan satu. Jenengan lihat di surat An-Nisa. An-Nisa ayat 72. An-Nisa ayat 72. Ya. Surat An-Nisa ayat 72. Bunyinya ngeten, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Yang pertama. Ya. Saya ulang lagi. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ayat pertama, baris pertama. Baris kedua, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Hati-hati. Ada dua nanti. Yang pertama kata Allah, orang-orang beriman itu hidup di dunia ini yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang untuk kepentingan Allah. Gini apa betul? Loh, kalau jenengan ngaos ngeten kan untuk kepentingan Allah. Karena ini perintah Allah. Orang beriman itu berjuang untuk kepentingan Allah. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir disebutkan walladzina kafaru fi sabilit taghut. Orang kafir itu berjuang di dunia untuk kepentingan taghut. Untuk kepentingan taghut, bukan untuk kepentingan Allah. Orang kafir. Apa taghut itu? Kenapa taghut itu? Ayo. Taghut niku semua yang ada di dunia ini yang diserupakan dengan Allah. Itu taghut. Lek jenengan bandingkan Allah dengan kekayaan jadi taghut. Harta jadi taghut. Lek jenengan bandingna kekuasaan jabatan dengan Allah, berarti jabatan jadi taghut. Hati-hati. Ya. Lek jenengan nganggap bahwa ada yang lebih kuasa dibanding Allah, ya, apa lebih kuasa, maka yang jenengan anggap yang lebih itu sebagai taghut. Itu perjuangannya orang kafir di dunia ini. Makanya tidak salah kalau mereka cinta hartanya, ditumpuk-tumpuk hartanya. Dari hasil korupsi mau ditumpuk hartanya. Ya karena perjuangannya untuk taghut. Ya. Untuk kepentingan taghut. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Di saat diberikanlah nikmat oleh rahmat oleh Allah dalam bentuk apapun, perjuangan dia di dunia ini untuk kepentingan Allah. Ya. Karena hati sudah hijrah pada Allah. Untuk menggapai ridho Allah. Dikuatkan dengan Al-Quran surat Al-Bayyinah, hafal Bu? Wa ma umiru lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Aku tidak merintahkan kamu untuk beribadah pada Allah illa mukhlisina lahuddin, kecuali mukhlis lillahi ta'ala, karena aku saja, bukan karena yang lain. Karena Allah saja, bukan karena yang lain. Lah, kula jenengan mudah-mudahan bisa. Segala aktivitas dunia ini semuanya adalah hanya lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin. Disebutkan yang seperti itu wadzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi jenengan sudah ikut kelurusan. Lurus jadi orang. Karena di saat kita menyembah Allah, berbuat baik, amal soleh, itu hanya lillahi ta'ala mukhlisina lahuddin. Itu agama yang lurus kata Allah. Ya itu yang benar. Itu yang benar. Muga-muga kalian jenengan diparingi Allah sehat walafiat gitu, saged nglakoni ibadah selamanya dan dimasukkan surga.
Amin Allahumma amin. Pun ya. Nah, saya tutup dengan satu hadis. Ya, hadis Nabi buat cepengan kita, buat pegangan kita. Kata Nabi itu gini. Qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Tiap-tiap umat itu mesti melbu surga. Itu kata Nabi loh ya. Jadi semua umat Nabi itu tidak ada masuk neraka. Semua akan dimasuk surga oleh Allah. Dan Rasulullah zaman itu. Tiap-tiap umatku itu pasti akan masuk surga. Surganya Allah. Ya. Ada pengecualian. Ilaman aba. Kecuali orang yang sombong. Gak melbu surga. Sinten orang sombong? Seperti iblis. Ia disuruh sujud pada Nabi Adam, tidak mau sujud. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Mereka sombong, jadi orang pembesar. Dia tergolong orang kafir. Jadi wong sing gak iso mlebu surga Gusti Allah, iku lek duwe penyakit sombong. Duwe dadi wong sugih sombong. Dadi wong melarat kebacut niku. Wis melarat sombong. Ati elek bisa. Ngoten gitu. Jadi tidak akan masuk surga orang sombong itu. Makanya kita jauhkan dari hidup sombong. Siapa orang sombong kata tanya sahabat pada Rasulullah. Man ato'ani dakhulal jannah. Sapa wong sing urip nang donya iki taat padaku, pada Allah mesti masuk surga. Ngoten. Baman asoni fakot abad. Dan siapa orangnya durhaka padaku saat dia hidup di dunia, durhaka pada Allah, maka dia orang yang sombong. Tadi wong yang sombong itu sing durhaka karo Gusti Allah. Pun niku yang biasa sampaikan untuk memacu pada kita sekalian hati kita supaya hijrah mencari ridho Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo sareng-sareng donga dumateng Allah. Mungkin pengawasan siang hari ini diberikan berkah oleh Allah dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'abrar. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan ittiba'ah wa innal batila batilan ba. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim qulubana wa salim azatana wa salim imanana wa salim tauhidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.